Pemirsa PT Wijaya Karya Persero Tbk atau Wika resmi mengangkat Sumadi sebagai Direktur Keuangan. Penetapan ini disahkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB di Jakarta Rabu 6 Agustus 2025. Sebelumnya posisi tersebut kosong sejak ditinggal Adityo Kusumo yang kini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi. Adapun Sumadi bukan nama baru di Wika. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Hukum dan juga sempat memegang berbagai jabatan keuangan strategis lainnya di lingkungan Wika. Dalam rapat tersebut, RUPSLB juga memangkas 2 posisi Direktur Operasi menjadi 1. Perubahan ini dinilai sebagai strategi memperkuat manajemen perusahaan menghadapi berbagai tantangan bisnis. Selain itu, rapat juga menyetujui perubahan aturan dana pensiun perusahaan. Pemirsa, geliat ekspansi emiten properti kembali terasa di kawasan destinasi wisata unggulan Bali. Emiten milik Happy Hapsoro PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA berencana mengakuisisi mayoritas saham PT Bukit Permai Properti di kawasan Uluwatu. BUVA mengumumkan rencana akuisisi 55% saham PT Bukit Permai Properti yang lokasinya berdekatan dengan aset hotel mewah milik BUVA di Uluwatu, Bali. Aksi koperasi ini merupakan bagian dari strategi perluasan aset hospitality di kawasan premium. Untuk membiayai akuisisi tersebut, BUVA akan menerbitkan saham baru melalui rights issue dengan target penggalangan dana hingga 240 miliar rupiah. Sebanyak 4,8 miliar lembar saham baru akan ditawarkan kepada publik dengan harga dan jadwal yang masih menunggu persetujuan regulator. Investor utama seperti Happy Hapsoro dan PT Nusantara Utama Investama akan bertindak sebagai penjamin siaga dalam aksi koperasi ini. Langkah ini memastikan seluruh saham baru terserap meski ada pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya. Pihak BUVA menyatakan nilai akuisisi belum ditentukan karena masih dalam proses evaluasi dan negosiasi dengan pemilik Bukit Permai Properti. Perusahaan berjanji akan mengungkapkan detail transaksi begitu kesepakatan dicapai. Jika rencana ini terrealisasi, maka BUVA akan semakin memperkuat portofolio properti kelas atasnya di Bali, terutama di kawasan Uluwatu yang menjadi primadona pariwisata internasional. Manajemen optimis langkah ini akan memberi nilai tambah jangka panjang bagi pemegang saham dan pelanggan. Tim Liputan IDX. Pemirsa, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk emiten berkode saham GOOD atau GOAT mengajak perusahaan Prancis yang memiliki merek Loving Co dan Baby Bell bersama-sama menjadi pengendali produsen keju Procis. Di mana lewat kesepakatan ini pemirsa, grup tersebut dapat memperoleh hak-hak tertentu dalam pengelolaan finansial dan operasional perusahaan. GOAT mengumumkan telah menandatangani perjanjian induk dengan Lee Group Bell pada tanggal 6 Agustus 2025 untuk menjadi pengendali bersama atas PT Mulia Bogaraya Tbk atau Keju, perusahaan merek keju Procis. Lewat kesepakatan ini, Lee Group Bell dapat memperoleh hak-hak tertentu dalam pengelolaan finansial dan operasional perusahaan. Lee Group Bell yang berdiri selama lebih dari 150 tahun merupakan perusahaan asal Prancis yang memproduksi merek keju ternama seperti Loving Co Browsin dan Baby Bell. Kolaborasi ini membuka kesempatan sinergi atas kekuatan Global Bell dan distribusi luas Garuda Food. Dengan kolaborasi ini, GOAT dapat memanfaatkan jaringan distribusi domestik dan internasional yang luas untuk memperoleh pasar Procis. Sementara Lee Group Bell dapat memberikan support dalam aspek branding, riset, dan pengembangan produk. Kesepakatan ini akan berlaku efektif setelah semua persyaratan dalam perjanjian terpenuhi. GOAT memastikan akan menjaga transparansi dan keseimbangan kebijakan bersama Lee Group Bell sesuai kesepakatan. Langkah ini menjadi salah satu strategi untuk mendorong merek lokal Procis ke kancah global lewat kolaborasi internasional. GOAT optimis aliansi strategi ini akan memperkuat kinerja dan peluang bisnis jangka panjang. Tim Liputan IDX. Ya, dan pemirsa berikut kami hadirkan informasi seputar IHSG pada penutupan perdagangan sesi pertama pemirsa hari ini 7 Agustus 2025. Pemirsa, IHSG terpantau mengalami penguatan 0,49% atau menguat 37 poin ke 7.540,7. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.580,5 dan level terendahnya di 7.531,2. 251 saham menguat, 332 saham stagnan. Maksud kami 332 saham menurun dan juga 218 saham stagnan. Dari top gainers pemirsa kami hadirkan berbagai informasinya juga berikut ini. Pemirsa, Aman Mineral menguat
15%, kemudian koin menguat 24%, Antam menguat 3%, dan film menguat 15%. Dari top losers pemirsa, CDIA tampaknya melemah 4,4%, kemudian BRMS melemah 2%, Cuan melemah 3,5%, dan saham WIFI melemah 2%. Dari pergerakan sektoral, pemirsa, penguatan dipimpin konsumsi non-primer dengan penguatan 1,8%, kemudian barang baku menguat 1,2%, sementara itu infrastruktur melemah 1,1%, dan properti melemah 0,4%. Pemirsa, pemerintah terus menjaga tren pertumbuhan ekonomi di angka 5% dengan memprioritaskan penguatan daya beli masyarakat. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, sejumlah langkah strategis telah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari mendorong investasi dan ekspor lewat pengembangan kawasan industri hingga percepatan penyaluran kredit produktif. Di sektor perumahan, pemerintah meluncurkan skema kredit usaha rakyat atau KUR perumahan yang bersifat revolving hingga 20 miliar rupiah, khusus untuk kontraktor UMKM. Insentif PPN DTP untuk pembelian rumah hingga 2 miliar rupiah juga akan tetap diberlakukan hingga akhir tahun. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan penunjang jelang Natal dan Tahun Baru, termasuk mendorong sektor padat karya agar meningkatkan produksi di akhir tahun. Untuk semester 2, pemerintah perlu mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli agar pertumbuhan bisa terjaga, dan beberapa program unggulan yang sedang didorong, antara lain tentunya mendorong investasi dan ekspor melalui kawasan, kemudian juga implementasi daripada kredit. Kalau untuk perumahan ada FLPP, kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving, dengan 5 miliar bisa di-revolve 4 kali, sehingga bisa disiapkan sampai dengan 20 miliar. Nah, itu untuk mendorong sektor konstruksi, dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM. Kemudian pemerintah juga melanjutkan PPN DTP yang 100% itu sampai dengan akhir tahun ini, dan itu untuk pemilikan perumahan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis tudingan pemerintah memainkan dan memoles data pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 5,12% di kuartal 2 2025. Prasetyo menegaskan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% ini salah satunya didorong oleh paket stimulus dan insentif yang dikeluarkan pemerintah, terutama dalam mendorong daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga berkontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 54,25%. Pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Nah, tentunya kalau hari ini BPS secara resmi menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi kita, ya pastilah di situ berisi seluruh komponen tadi. Bahwa komponen-komponen itu adalah hasil dari program-program, atau kemudian kalau dari sisi pemerintah itu adalah hasil dari stimulus-stimulus yang itu disiapkan oleh pemerintah, ya memang demikian.